Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 728. Julia terbangun dari pingsannya. Bertanyalah dirinya pada papanya. Julia pun berkata, "Papa, apa yang terjadi barusan? Ada apa memangnya? Kenapa Julia bisa tidur di sini?" Julia sampai tak ingat akan apa yang baru dialaminya. Papanya Mr. Satan menjawabnya, "Kamu baru tak sadarkan diri Julia. Kamu pingsan di sini." Julia pun langsung menyela, "Oh ya Pak, di mana Diana Pak? Di mana Diana sekarang?" Papanya menjawabnya, "Itu kamu lihat Diana masih bermain. Bermain lari-lari di sana. Terlihat di situ masih ada Kenshin. Dan di pintu kaca belakangnya, nampak bos-bos perusahaan dari berbagai negara sedang berdiri mengawasi Kenshin dari hal-hal yang tak diinginkan." Julia melihatnya, bertanya-tanya lagi dirinya, kok bisa ini terjadi? Pria itu siapa memangnya? Dihormati orang-orang kayak begitu. Banyak bos berbeda negara menyebutnya Tuan Muda. Julia teringat beberapa hari yang lalu, yang menghina Kenshin dibilangnya orang miskin, yang disuruh mengelap sepatunya. Malah dihina tak pantas memegang sepatu itu. Sekarang kedudukannya pria di depannya malah lebih tinggi darinya. Sky at the sky. Di atas langit masih ada langit. Julia tak sengaja membaca tulisan di atas ruang itu. Seolah-olah menampar mukanya yang sombong dan suka pamer harta. Dikalahkan pria yang tak diperhitungkannya. Pria yang sangat dibencinya. Yang kerja cleaning service kemarin di tempatnya. Mr. Satan pun sama teringat juga. Dikira pria yang akan ditangkapnya. Diperintah oleh seorang atasannya. Ternyata di luar dugaan dan prasangkanya. Pemuda itu lebih tinggi posisinya dari apa yang dipikirnya. Dia dihormati banyak pimpinan, bos-bos perusahaan dari belahan dunia. Mr. Satan pun syok terpukul dirinya. Sangat tak mengerti akan apa yang dilihatnya. Dirinya yang sudah merasa kaya raya, bisa membeli apapun yang diinginkan. Ternyata tak ada apa-apanya dengan pemuda yang di depannya. Mr. Satan pun kebingungan, belum mengerti akan tanya di hatinya tentang siapa pemuda itu, siapa dirinya, sedang para pengawalnya yang di situ, termasuk Pak Jenderal Polisi yang berpangkat tinggi, yang dari negaranya sendiri. Mereka pun tak berkutik sekarang, tak berani menangkap Kenshin yang di depannya. Bodyguardnya Julia yang sebelumnya nampak garang-garang, menjadi ciut nyali semua, menghadapi kumpulan bos-bos perusahaan besar, yang juga punya pengawal masing-masingnya. Hal itu memang bisa dimaklumi. Polisi Jerman sendiri pun sekarang berbalik arah, yang tadinya akan membantu menangkap Kenshin. Setelah mendapat laporan dari orang-orang penting itu, beserta bukti rekaman videonya, polisi Jerman itu kini malah bersiap akan menangkap Mr. Satan dan orang bersamanya. Suasana di dalam pun nampak tegang. Sementara keadaan di luar sendiri, si Rena Niken dan Natalia, Ririn Iwan dan Wati temannya, serta Maya dan Anggun, semua pun menuju ke rumah sakitnya, bersama Pak Michael yang menyertainya. Sedang Kaori yang di rumahnya sendiri, belum tahu peristiwa yang dialami Kenshin suaminya. Mama dan Pak Henry ayahnya pun sama, tak mendengar berita tentang menantunya. Termasuk mama dan adiknya Kenshin Nita, tak mendapat kabar tentang hal itu. Hanya bos besar dan sebagian orang di dekatnya yang mengetahui Kenshin tertembak di tangannya. Jadinya Kaori tak khawatir. Lalu kemudian, rombongan Rena Niken dan Natalia, Maya dan Anggun sudah masuk ke rumah sakitnya. Pak Bargali dan istrinya serta putrinya Karina pun sama. Termasuk Pak Ijo yang ikut diajak pula. Mereka langsung menuju ke tempat Kenshin berada. Dengan diantar petugas yang di situ, Natalia deg-degan hatinya akan bertemu anaknya Narnia. Wati dan ibunya pun sama. Jalan mereka terlihat tertatih-tatihnya. Tak sabar tak kuat ingin bertemu buah hatinya. Maya dan kakaknya pun demikian. Jantung mereka berdegup kencang.
Karena anak yang dicintainya akhirnya bisa ditemukan. Akhirnya terselamatkan. Hingga yang ditunggu pun tiba. Belokan terakhir menjadi saksinya. Langsung terlihat Narnia, Chika dan Michi lagi berlari-lari bermain-main. Seketika itu juga, Natalia, Pak Bargali papanya, serta istrinya dan anaknya Karina, berteriak histeris semua. Mereka menangis begitu senangnya, melihat Narnia yang berlari. Narnia langsung dipeluk-peluknya. Narnia dicium-cium dan digendong oleh semuanya. Kejadian yang sama pun dialami Wati yang melihat Michi anaknya. Wati dan ibunya menangis bahagia tak terkira. Michi pun ditangisi sejadi-jadinya. Dipeluk erat oleh Wati dan ibunya. Ririn, Iwan dan Paijo mendampingi. Ikut menitikkan air mata pula jadinya. Demikian juga Maya dan kakaknya, yang sangat begitu histerisnya, melihat Chika yang baik-baik saja. Riang gembira dan tertawa, Chika langsung digendong mamanya. Dielu-elukan kakek dan neneknya. Bahkan di luar dugaan, Maya yang begitu sangat senangnya, langsung memeluk Kenshin dirinya. Di dekat Rena, dilihat Anggun temannya, dilihat oleh semuanya. Maya pun bilang pada Kenshin, "Terima kasih ya Mas Kenshin. Terima kasih banyak sekali, sudah menyelamatkan Chika keponakanku." Sambil memeluk Kenshin Maya bilang begitu. Karina adiknya Natalia melihatnya, merasa cemburu jadinya, padahal baru pertama melihat Kenshin. Di sela hal tersebut, Julia dan papanya pun masuk ke area bermain itu. Diana pun melihatnya, langsung berlari juga Diana. Julia menangis memeluknya, Mr. Satan papanya pun sama. Memeluk-meluk Diana cucunya, bahagia mereka senang tak terkira. Dokter Ergerika pun hadir di situ, bersama dokter yang lainnya. Lalu salah satu dokter itu bicara pada semua yang hadir di situ. "Oh ya Bapak dan Ibu sekalian, kita sebagai dokter yang di sini sangat senang sekali melihat anak-anak ini bisa bertemu dan berkumpul lagi dengan orang tuanya kembali. Kita sangat bersyukur sekali. Anak-anak bisa selamat semua, dalam keadaan sehat tak kurang dari apapun. Bahkan Diana yang sakit pun bisa sembuh dari sakitnya. Dan kita semua berpikir, andai saja tak ada Mas Kenshin yang menyelamatkan anak-anak ini, mungkin anak-anak ini akan meninggal semua, menjadi korban praktek operasi yang beresiko tinggi. Jadi kami dokter-dokter spesial di sini secara khusus ingin menyampaikan pada Mas Kenshin Himura, terima kasih yang begitu tingginya atas penyelamatan anak-anak ini. Meski harus mempertaruhkan nyawanya, kami atas nama rumah sakit ini akan memberikan penghargaan." Semua pun mendengarnya, jadi terharu karenanya. Pak Bargali dan keluarganya pun akan mendatangi Kenshin untuk mengucapkan terima kasihnya, untuk memberikan apa yang dipunyanya. Begitu pula keluarganya Wati dan keluarganya Maya, yang merasa sangat berhutang pada Kenshin. Kenshin sendiri lagi di dekat Rena. Mereka saling bicara. Si Rena bertanya, "Oh ya Mas Kenshin, apa lukanya tak mengapa? Sudah sembuh atau masih terasa sakitnya? Kalau terasa sakit biar aku bilangkan ke dokternya." Waduh Rena begitu perhatiannya, sampai segitunya bertanya. Dan Kenshin menjawabnya, "Oh ini sudah tak mengapa Mbak Rena. Sudah tak terasa sakitnya." Di tengah hal itu, Iwan dan Paijo mendatangi. Kenshin lalu bilang ke Iwan, "Wan, aku minta tolong Wan, belikan kopi di luar. Kalau aku pergi sendiri, banyak orang yang di belakang mengikuti. Jadi tolong Wan belikan Wan. Sudah 2 hari aku tak minum kopi." Rena pun yang menjawabnya, "Biar aku saja Mas Kenshin yang membelikannya." Kenshin menyahutnya, "Jangan Mbak Rena di sini saja." Iwan lalu membalasnya, "Siap bro, laksanakan. Aku akan membelikan. Aku juga ingin merasakan kopi di Jerman ini." Meski Iwan tak bisa berbahasa Inggris, Iwan pun mengajak Paijo keluar. Kemudian di tengah hal itu, Diana menangis, meronta-ronta ingin bermain. Julia melarangnya, papanya Mr. Satan pun sama. Tapi Diana semakin melawan, ingin bermain dengan Narnia, Chika dan Michi. Bahkan Diana berkata, ingin ke tempatnya Kenshin. Tangan Diana menunjuk-nunjuk Kenshin. Diana itu bilang, Papa. Kenshin disebut papanya. Julia kaget jadinya.
Julia kaget sekali mendengarnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya